Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai karakteristik gelombang. Sebelum kita masuk ke dalam materi karakteristik gelombang, kita bahas dulu konsep dasar yang akan kita gunakan untuk memulai pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan gelombang. Yang pertama, perhatikan fenomena berikut ini. Terdapat sebuah pegas yang bergerak naik turun seperti yang ditunjukkan pada animasi ini, dan pegas tersebut bergerak pada posisi 1, 2, dan 3. Jika kita perhatikan, di posisi 2 ini kita sebut sebagai titik keseimbangan. Mengapa disebut titik keseimbangan? Karena ketika pegas ini tidak diganggu atau tidak bergerak, maka pegas ini akan berada pada posisi nomor 2. Jadi dari fenomena ini kita bisa melihat bahwa pegas ini bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Kemudian, ketika bergerak, pegas ini tentu memerlukan waktu. Nah, di sini, waktu dari posisi 2 ke posisi 3 atau dari posisi 2 ke posisi 1, pegas ini memiliki waktu yang sama atau bergerak secara periodik. Jadi dari fenomena ini, kita bisa melihat gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan secara periodik yang kita sebut sebagai getaran. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk memulai pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan gelombang. Kemudian perhatikan fenomena berikut ini. Tadi fenomena ini kita sebut sebagai fenomena getaran. Sekarang kita bandingkan dengan fenomena sebuah gelombang yang bergerak dan memiliki arah rambat gelombang ke arah kanan. Nah, jika kita perhatikan satu titiknya, satu titik di bagian kiri ujung ini, maka kita dapat melihat bahwa titik ini hanya bergerak naik turun dan gerakannya itu berlangsung secara periodik. Nah, ternyata titik-titik ini mengalami getaran. Nah, ternyata setiap titik yang membentuk gelombang ini mengalami getaran. Titik di bagian ujung kiri ini kita sebut sebagai sumber getaran yang bergerak naik turun. Nah, setiap titik ini bergerak, dan di dalam fisika, setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi. Maka, getaran yang merambat dengan energi tertentu kita sebut sebagai gelombang. Sampai di sini kita sudah mengenal dua buah konsep, yaitu konsep getaran dan konsep gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan energi tertentu. Kemudian perhatikan di sini terdapat jenis-jenis gelombang. Yang pertama, gelombang dibedakan berdasarkan medium perambatannya. Gelombang juga bisa dibedakan berdasarkan arah perambatannya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah perambatannya, gelombang dibagi menjadi gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang berdasarkan medium perambatannya. Kita bedakan antara gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik. Singkatnya, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambatkan energi. Jadi, gelombang ini memerlukan tempat atau media dalam merambatkan energinya. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium atau tidak memerlukan media untuk merambatkan energinya. Kemudian kita lihat contoh dari kedua gelombang ini. Yang pertama, untuk gelombang mekanik, contohnya adalah gelombang permukaan air. Yang kedua adalah gelombang suara. Yang ketiga adalah gelombang tali. Gelombang permukaan air sudah jelas medianya air, gelombang suara itu medianya udara, sedangkan gelombang tali itu medianya tali. Ketiga gelombang ini hanya bisa terjadi jika medianya ada. Maka ketiga gelombang ini disebut sebagai gelombang mekanik. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik, contohnya adalah gelombang cahaya tampak. Yang kedua, gelombang radio, gelombang microwave, infrared. Kemudian baru di tengah-tengah ini merupakan gelombang cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Jadi, dari banyaknya contoh gelombang elektromagnetik ini, gelombangnya dapat merambatkan energi tanpa memerlukan medium. Jadi, itu perbedaan antara gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik. Contoh lain dari gelombang mekanik adalah
Gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi, misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Nah, dari gelombang seismik inilah kita dapat mengetahui seberapa besar gempa itu terjadi melalui alat yang disebut sebagai seismograf. Seismograf adalah alat pendeteksi gempa atau getaran yang terjadi di permukaan bumi. Hasil pencatatannya berupa grafik yang disebut sebagai seismogram. Nah, seismograf ini memanfaatkan gelombang seismik untuk mencatat seberapa besar gempa yang terjadi. Jadi inilah contoh lain dari gelombang mekanik. Yang kedua, contoh lain dari gelombang elektromagnetik, yaitu sinyal Bluetooth, sinyal internet, sinyal satelit, dan terakhir, sinyal yang masuk atau keluar dari handphone. Itu merupakan contoh lain dari gelombang elektromagnetik. Kemudian, jenis-jenis gelombang yang lain yang akan kita bahas sekarang adalah gelombang yang dibedakan berdasarkan arah perambatannya. Berdasarkan arah perambatannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sebelum kita membahas gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu apa, kita perhatikan animasi berikut ini. Di sini terdapat gerakan partikel yang mengarah ke atas atau ke bawah. Namun jika kita perhatikan, arah rambatan energinya itu mengarah ke kanan. Sedangkan pada gelombang longitudinal, perhatikan di sini, gerakan partikelnya itu mengarah ke kanan dan kiri. Sedangkan perpindahan energinya atau arah rambatan gelombangnya itu juga mengikuti arah gerakan partikelnya. Jika kita tadi lihat arah dorongannya ke kanan, maka hasil rambatan gelombangnya juga mengarah ke kanan. Itu gelombang longitudinal. Berbeda dengan gelombang transversal, getarannya itu mengarah ke atas dan ke bawah. Pada gelombang longitudinal, arah getarannya itu ke kanan dan ke kiri gitu. Perbedaan yang paling terlihat pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah pada gelombang transversal merupakan gelombang yang getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi getarannya itu ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambatannya itu ke kanan. Dan jika kita gabungkan kedua garis ini, garis getarannya yang mengarah ke atas dan ke bawah dengan arah rambatannya, maka kita akan mendapatkan sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jadi, gelombang transversal ini cirinya getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Sedangkan pada gelombang longitudinal, gelombang yang getarannya searah terhadap arah rambatannya. Jadi, kita menggetarkan ke kanan, maka arah rambatannya juga ke kanan. Sedangkan pada gelombang transversal, kita menggetarkan ke atas dan ke bawah, maka arah rambatannya juga baru bisa bergerak ke kanan. Jadi perbedaannya, kalau gelombang transversal, getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal, getarannya searah terhadap arah rambatannya. Berikut contoh dari gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal contohnya adalah gelombang suara, sedangkan gelombang transversal contohnya itu gelombang cahaya. Nah, jadi di video ini kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan getaran, apa yang dimaksud dengan gelombang, jenis-jenis gelombang. Ternyata gelombang itu dibagi menjadi dua, ada yang berdasarkan arah perambatannya, ada juga yang berdasarkan medium perambatannya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian berdasarkan arah rambatannya dibagi jadi dua, yaitu gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Untuk video ini kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.